Mari kita satu dalam doa. Benar ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, tiada yang mustahil. Kami percaya ketika Engkau bekerja dalam kehidupan kami, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Terkhusus kami sambut syukur untuk waktu pada malam hari ini. Kami sambut syukur Tuhan boleh izinkan kami, untuk kami boleh kembali lagi datang di hadapan Tuhan, untuk kami boleh dilawat oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang selalu mengingatkan kami, yang selalu agar kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, sehingga kami dapat memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap pada malam hari merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam. Salam sobat muda yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan. Di tahun 2021 ini perdana kita live streaming. Ya, perdana kita live streaming ini supaya semangat di tahun ini tidak kalah jauh dari semangat di tahun 2020. Amin. Sobat muda, ya, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Kalau kita sudah membukanya Alkitab kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan mengawali dengan judul perikop Allah adalah kasih. 1, 2, iya. Saudara-saudara yang kukasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kukasihi, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika tidak saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sobat muda yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, tema kita sungguh luar biasa. Yang tema kita pada malam hari ini itu kasih yang sejati. Kasih yang sejati. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang kasih yang sejati, tentunya dalam benak pikiran kita ada di dunia ini kasih yang tidak sejati. Ya, ada kasih yang tidak sejati, artinya kasih yang hanya pura-pura, yang membuat manusia itu kecewa, yang membuat manusia itu tidak mengenal Allah. Bahkan kalau kita sebagai kaum muda tidak memiliki kasih yang sejati, perlu dipertanyakan dalam kehidupan kita. Benarnya kita ini anak-anak Allah, atau kita ini hanya sebagai keturunan orang Kristen saja? Kita perlu menyadari dalam kehidupan kita bahwa kasih yang sejati itu harus ada dalam kehidupan kita, harus menjadi bagian dalam kehidupan kita, sobat muda. Bahwa perlu kita mengetahui Allah memberikan kasih dalam kehidupan kita itu ada 4 hal kasih. Ya, yang pertama itu kasih eros.
Ya, kasih eros itu hanya berbicara tentang emosional, berbicara tentang seksualitas dalam kehidupan manusia. Tapi itu juga diperlukan dalam kehidupan kita. Dalam tubuh kita juga ada kasih eros ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan juga memberikan kasih storge dalam kehidupan kita. Supaya apa? Dalam keluarga kita itu ada keharmonisan. Dalam keluarga itu ada pengabdian, ada Allah di dalamnya. Yang ketiga, ada kasih namanya Phileo. Ya, itu yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, yaitu ada namanya persahabatan. Persahabatan yang selalu, teman-teman yang selalu mendampingi kita, yang mendengarkan kita, curahan hati kita. Kasih persahabatan Phileo. Yang terakhir, ini yang penting untuk sobat-sobat muda, yaitu kasih agape. Kasih Allah yang diberikan dalam kehidupan kita, supaya kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kita berguna bagi orang lain. Juga kita mampu dalam kehidupan kita itu berkorban. Sobat-sobat muda yang dikasihi Tuhan, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Di situ banyak sekali dikatakan kasih. Kasih yang digunakan ini adalah surat Yohanes ini mengatakan bahwa di sini terjemahannya bahwa kasih yang diberikan Yohanes ini adalah kasih agape. Ya, kasih agape dari kata akabeo, dari kata kerja akabau. Ya, jadi perlu dalam kehidupan kita memiliki kasih ini. Yohanes ingin dalam kehidupan kita, kalau kita mengenal Allah, kalau kita tahu kebenaran firman Allah, harus memiliki kasih Allah. Ya, harus memiliki kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Maka kita perlu dalam kehidupan kita, sobat muda yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah, yang ada dalam pekerjaan, yang ada di tempat ini, kita perlu memahami dengan betul dalam kehidupan kita. Sudahkah kasih agape itu menjadi bagian dalam kehidupan kita? Tak kalah banyak orang di dunia ini sekarang ini, dengan masa COVID-19 ini, kasih agape itu sirnai dalam kehidupan. Tidak ada lagi pengorbanan. Tidak ada lagi orang mau memberikan waktunya untuk Tuhan. Lebih mementingkan pekerjaan daripada Tuhan. Memberikan hanya setengah-setengah yang Tuhan mau, itu sepenuh hati dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana caranya kita memiliki kasih yang sejati? Ini yang penting yang harus kita pahami pada malam hari ini, inti dari pembicaraan kita. Ya, bagaimana kita memiliki kasih yang sejati? Yang pertama, poin yang pertama, kita harus bersumber kepada Kristus. Ya, yang pertama kita harus bersumber kepada Kristus. Karena ketika kita sudah bersumber kepada Kristus, maka Kristus, kehidupan Kristus, karakter Kristus akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita baca bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kita baca teks ini bersama-sama. 1, 2, iya. Saudara-saudaraku yang kukasihi, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Firman Tuhan ini, surat Yohanes sangat jelas mengatakan dalam kehidupan kita, bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai generasi bangsa, dalam kehidupan kita harus berpusat kepada Kristus. Dalam kehidupan kita, kalau sampai saat ini kita belum tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Allah, jangan katakan kita sudah memiliki kasih yang sejati. Jangan pernah katakan kita sudah memiliki kasih sejati. Di situ ada di sini, ya, itu dikatakan yang pertama, memberikan hidup kepada orang lain.
Kalau kita sudah memiliki sumber kehidupan itu, Kristus itu, maka kita mampu memberikan hidup kita itu kepada orang lain. Tidak ada lagi namanya perhitungan dengan apa yang kita miliki, talenta yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, memberikan yang terbaik bagi orang lain. Artinya apa? Dengan ketulusan hati kita memberikan yang apa yang ada dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya orang, ketika orang melihat, oh inilah orang Kristen ya, oh inilah orang yang sudah mengenal Allah. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ini yang sangat berat, saya juga berat melakukannya, mengorbankan diri kita sendiri untuk orang lain. Hanya Kristus yang sudah sempurna mengorbankan. Sobat muda, poin ini saya perlu belajar banyak. Kala saya lebih mementingkan diri saya daripada orang lain. Tapi Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita sama seperti Kristus, harus bisa sampai ke tahap ini, mengorbankan diri kita kepada orang lain. Tapi kebanyakan di antara kita mengorbankan orang lain supaya kita bahagia, supaya hidup kita penuh dengan sukacita. Itu salah. Yang harus kita miliki adalah mengorbankan diri kita sendiri untuk orang lain. Saya secara pribadi perlu perjuangan ekstra dalam hal ini. Gak gampang saya mengatakan yang demikian ini. Saya banyak gagal, tapi Tuhan mau dalam kehidupan kita terus tiap hari belajar. Tuhan mau dalam kehidupan kita tiap hari kita terus berpaut kepada Kristus, sampai kita mampu, sampai kita berada di titik bahwa kita mampu berkorban bagi orang lain. Ya, apalagi situasi COVID-19 ini. Tethering dulu dong urusannya. Apanya sinyalnya? Aku mau ibadah. Modal dong. Kan repot, mau ibadah aja repot. Jadi hal yang demikian yang sepele ini pun terkadang kita abaikan. Kita tidak mengorbankan apa yang kita miliki kepada orang lain. Yang keempat, apa? Ketika kita sudah bersumber kepada Kristus, Dia katakan bahkan memanggil kita untuk mengasihi musuh-musuh kita. Artinya apa? Dalam kehidupan kita harus mampu sampai ke tahap kita mampu mengasihi musuh-musuh kita. Itu hal yang prinsip yang harus kita miliki. Maka tolak ukur dalam kehidupan kita itu hanya Kristus. Kasih itu Kristus, bukan kasih itu ya, tapi kasih itu adalah Kristus. Maka dalam kehidupan kita, kalau kita sudah memiliki kasih, pasti kita akan merasakan, oh inilah orang Kristen, memiliki kasih yang tidak pernah berhenti. Dia rela berkorban, dia mampu mengasihi musuh-musuhnya. Ya, gak gampang hal yang demikian. Tapi Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita juga mampu dalam kehidupan kita ini menyenangkan hati Tuhan. Tentunya kita hidup. Yang selanjutnya, kasih Kristus itu kekal. Artinya apa? Tidak ada Tuhan nyatakan kasihnya itu hanya pura-pura. Tidak ada Tuhan nyatakan kasih itu hanya pura-pura. Dari awal saya sudah mengatakan bahwa selanjutnya dari awal saya sudah mengatakan bahwa ketika kita berpusat kasih itu kepada manusia, maka yang selalu ada dalam kehidupan kita apa? Selalu ada kecewa, selalu ada sakit hati, selalu ada kedurhakaan dalam kehidupan kita, berpaling dari hal yang benar, selalu membenci, memiliki tawar hati. Hal yang demikian, saudara-saudara, sobat muda, maka sukacita, damai sejahtera tidak akan pernah ada dalam kehidupan kita.
Karena ketika kita bersumber kepada manusia, maka kita memberikan kasih kita kepada banyak orang harus perlu syarat. Kalau manusia memiliki kasih harus syarat. Kalau engkau mau berteman sama aku, kau harus gini gitu. Banyak hal syarat yang harus dipenuhi. Tetapi ketika Tuhan memberikan kasih-Nya dalam kehidupan kita, Dia tanpa syarat yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah memberikan itu tanpa syarat. Maka perlu dalam kehidupan kita, sobat muda yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memiliki kasih yang sejati. Arahkan seluruh kehidupanmu itu kepada Tuhan. Arahkan kehidupanmu itu hanya berpusat kepada Tuhan. Tuhanlah sumber segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, hanya di dalam Dialah kehidupan kita akan memiliki kasih yang sejati. Ya, kasih yang sejati harus ada tindakan nyata. Ya, harus ada tindakan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan mati di kayu salib itu bentuk pengorbanan dan kepedulian terhadap manusia. Terhadap manusia, Dia peduli terhadap kehidupan manusia. Bahwa manusia itu perlu ditolong, dikatakan ayat yang ke-10 tadi. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka yang pertama kita perlu memiliki kepedulian kepada orang lain. Mari kita buka dari Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat. Kita buka teman-teman yang dikasihi Tuhan, Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat. Kita buka ya. Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita bukan hanya memperdulikan diri kita, tetapi juga kita memperdulikan orang banyak. Paulus ingin dikatakan di situ bahwa janganlah tiap-tiap orang itu hanya mementingkan diri sendiri, tetapi bolehlah kita ini memperlihatkan kondisi saudara kita, mengingatkan kondisi saudara kita, merangkul mungkin saudara kita saat ini imannya lemah, membawa teman-teman kita mungkin saat ini kendor imannya, kita rangkul, kita kuatkan. Itulah bukti kepedulian kita. Ya. Banyak hal kepedulian yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah memiliki kasih yang sejati, itu harus ada tindakan nyata dalam kehidupan kita. Tindakan nyata itu harus kita memiliki kepedulian. Itu adalah wujud dalam kehidupan kita yang harus kita miliki. Wujud tindakan kita sebagai orang-orang percaya harus memiliki kepedulian terhadap orang lain. Ya, di teks yang kita baca pasal 10, sampai Tuhan mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Ayat yang ke-10 itu adalah wujud kepedulian Kristus terhadap kita orang-orang berdosa. Apalagi kita sebagai anak-anak muda, generasi bangsa, kita harus memiliki kepedulian dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita sudah memiliki kepedulian, saya yakin dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah apapun kegiatan secara organisasi, maka kita organisasi itu saya yakin akan maju. Ya, karena saling peduli. Oh, yang gak punya motor, ayo naik mobilku. Yang gak punya pulsa, ayo ku transfer, ku kasih paketku ini. Telepon dulu pacarmu itu. Ya, ku kasih paketnya ini, teleponlah pacarku ini, supaya kau ngobrol. Ku tengok kau ini mukamu kayak musam kali mukamu ini, tidak ada penuh sukacita. Bisa hal yang demikian kita kerjakan. Kepedulian bukan harus kita mati dulu. Kalau
Kristus peduli dalam kehidupan kita, dia mati di kayu salib. Ya. Allah peduli dalam kehidupan kita, dia mati di kayu salib. Kalau kita mau mati di kayu salib, saya yakin tidak ada yang mau dalam kehidupan kita mati dulu. Gak mau mati. Saya ini belum nikah, saya juga belum nikah. Ya. Pasti tidak akan mau. Mau hal yang sederhana. Ayo kalau mau datang ke gereja, mobilku kosong, siapa yang mau numpang, dicet kawannya di grup. Ini hal yang baik. Hal yang baik yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Itulah bentuk kepedulian kita terhadap sesama kita. Ya. Senggol kawannya lagi ibadah main HP, main game. Pada dulu bro. Ingatkan kawan-kawan kita supaya apa? Datang kepada Tuhan bukan main game. Kita bersekutu dulu baru nanti main game. Itu bentuk kepedulian kita. Supaya dia mengenal kasih yang sejati itu. Mengalami kasih yang sejati itu dalam kehidupannya. Yang kedua, mengasihi musuh-musuh. Mengasihi musuh-musuh. Teman-teman, sobat muda yang dikasihi Tuhan, hal yang demikian ini nggak gampang kita kerjakan. Mengasihi musuh-musuh. Kita baca ayat yang ke-11 yuk. Kita baca ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kukasihi, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya, dikatakan ayat ke-12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap diam di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Teman-teman, sobat muda yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan mau dalam kehidupan kita ketika kita sudah menerima kasih Kristus. Bukan hanya kita yang merasakan, tetapi orang yang kita benci harus nampak kasih kita itu kepada orang itu. Ya. Sehingga bukti pengenalan kita akan Tuhan, itulah kita dapat mampu mengasihi musuh-musuh kita. Kalau dalam Matius pasal 5 ayat 44 itu sangat jelas mengatakan di situ, kasihilah musuh-musuh. Dalam kehidupan kita juga demikian. Ya. Apa dikatakan? Tetap mendoakan musuh-musuhnya. Hal yang demikian harus kita miliki. Artinya apa? Kasih itu timbul dalam kehidupan kita. Kasih Kristus itu tinggal dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar omong doang, tetapi apa? Ada action yang kita perbuat, yaitu kita mendoakan orang-orang yang kita benci. Kita mulai hal yang sederhana ini. Kita doakan orang-orang, mungkin pacar saat ini menyakiti. Saya juga pernah disakiti oleh pacar nih. Kita doakan pacar kita supaya mendapatkan pasangan yang lebih baik. Bukan kita kutuki supaya kau nggak dapat saya, ku doakan kau lebih jelek dapat dari saya. Bukan seperti itu. Kita doakan mereka supaya mereka juga mendapatkan orang yang lebih baik dari saya. Saya doakan pacar mantan yang sudah menjadi kenangan ini. Tapi awal-awalnya tidak gampang. Ini nggak ada persoalan tiba-tiba putus. Nah, ini persoalan ini. Berat. Curhat nggak apa-apa. Tapi pengalaman saya yakin teman-teman sobat muda yang ada di rumah di ruangan ini pasti mengalami hal yang sama. Ya. Jadi harus ada, bukan hanya sekedar orang yang membenci kita, tapi orang yang mengasihi kita tiba-tiba meninggalkan kita, membuat kita kecewa, membuat kita tawar hati. Kita perlu doakan dia. Itu bukti kasih kita. Ya. Bukti kasih kita. Maka Tuhan tidak mengajarkan supaya apa? Tampar pipi kanan, balas berikan pipi
Artinya apa? Bukan diserahkan, tapi kita mau mengasihi orang yang kita benci dalam kehidupan kita. Tuhan mau hal itu yang kita miliki dalam kehidupan kita. Yang ketiga, rela berkorban demi orang lain. Dari awal sudah saya jelaskan tadi, kita harus sebagai orang-orang yang sudah berpusat, bersumber kepada Kristus dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu rela berkorban. Dikatakan ayat yang ke-9 yang kita baca teks itu, ya, Yesus memberikan pengorbanannya demi kita, ya kan? Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya, ya kan? Pengorbanan Kristus supaya kita hidup olehnya. Artinya apa? Kalau tanpa Kristus maka kerohanian kita akan mati. Maka perlu pengorbanan Kristus itu jangan pernah kita sia-siakan dalam kehidupan kita. Jangan dianggap enteng, walah gak apa-apalah pengorbanan Kristus itu kan untuk kekal, untuk selama-lamanya. Saya berbuat dosa aja. Gak seperti itu. Tapi kita harus menghargai bagaimana pengorbanan Kristus dalam hidup. Kalau kita sampai ke tahap sudah bukan hanya menghargai tapi meresponi dengan baik, saya yakin untuk sobat muda yang di rumah yang ada di tempat ini, kita akan menang. Maka kasih yang sejati itu akan nyata. Orang akan lihat kita, woi, si Pak Eko itu peduli ya. Si Pak Eko itu kalau disakiti mengasihi ya. Kalau dia jalan, oh dia itu rela berkorban, rela membelikan dompetnya. Itu akan nampak dalam kehidupan kita. Ya, kalau hal yang demikian belum sampai ke tahap titik itu, perlu dipertanyakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, generasi bangsa. Apakah kita hanya kasih kita itu hanya pura-pura saja? Atau saat ini kasih kita mengalami sedang namanya degrasi yang rendah? Tidak ada namanya naik tingkat. Karena situasi COVID-19 ini mungkin. Ya. Karena situasi COVID-19 ini mungkin, maka rendah. Tapi Tuhan mau, bukan karena situasi engkau datang kepadaku, bukan karena engkau celaka baru engkau datang kepadaku, tapi Tuhan mau ketika ada persoalan, ada sukacita, ada damai sejahtera, engkau datanglah kepadaku. Tapi firman Tuhan juga mengatakan semua ketika kita sedang sakit pun, kita sedang jatuh, maka semua firman Tuhan mengatakan semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, marilah datang kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan. Semua jawaban-jawaban persoalan di dunia ini Tuhan memberikan jawabannya. Persoalannya kita ini generasi muda, kita ini sudah memiliki pengenalan akan Kristus yang benar enggak? Hidup kita sudah berpusat kepada Kristus enggak? Kalau kita hanya datang ke gereja hanya sebagai rutinitas, perlu dipertanyakan. Kasihmu akan pura-pura supaya dihargai. Om itu datanglah baik-baiklah, kasih dulu om itu makanan itu biar baik aku dilihatnya. Tapi tidak ada ketulusan dalam itu. Tuhan tidak mau itu. Tuhan tidak mau dalam kehidupanmu seperti itu. Tapi yang Tuhan mau ketika engkau sudah mengasihi Kristus, identitas Kristus itu, karakter Kristus itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Maka kita buka firman Tuhan yang terakhir, ya, dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 dan 5. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 5. Kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini.
1, 2, iya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Dikatakan selanjutnya, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hal yang demikian ini, teman-teman sobat muda, harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kita harus perjuangkan ini supaya ada generasi-generasi gereja ini bertumbuh. Generasi gereja ini tidak stagnan dengan situasi saat ini, bukan semakin molor tetapi semakin meningkat dalam kehidupan kita, bukan semakin rendah tapi semakin tinggi. Maka dalam kehidupan kita perlu mengenal dengan Tuhan secara baik. Pengenalan akan Kristus maka akan membawa kita memiliki kasih. Jangan sampai kita katakan diri kita tidak mengenal Kristus. Ya, surat Yohanes ini sangat jelas menekankan dalam kehidupan kita. Barang siapa yang mengenal aku, maka dia akan memiliki kasih. Bukan orang yang memiliki kasih dia mengenal Allah, itu tidak menjaminan. Tetapi orang yang sudah mengenal Allah, saya yakin dan percaya kita memiliki kasih yang rela berkorban, yang peduli, yang mengasihi musuh dalam kehidupan kita. Bukan dibalik, kalau sudah memiliki kasih baru Allah. Enggak, jangan dibalik kebenaran firman Tuhan ini. Maka kita akan responi kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau angkat pujian. Kasih Yesus indah di dalamku. Saudara-saudara sobat muda, firman Tuhan ini sangat mengingatkan kita untuk supaya dalam kehidupan kita tetap kehidupan kita memiliki kasih Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Maka kita perlu meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau diingatkan kembali bahwa kasih Kristus itulah yang akan membuat kehidupan kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Kasih yang sejati yang kita miliki akan membawa kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mau angkat pujian ini. Kasih Yesus indah di dalamku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Benar, pujian ini mengingatkan Menghiasi hati kasih Kristuslah jiwaku, yang selalu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah
Terima kasih ya Tuhan. Benar, ketika kasih-Mu tinggal dalam kehidupan kami merasakan kenyamanan, ketentraman. Biarlah kasih yang sejati itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, hingga kami boleh terapkan tiap-tiap harinya, sehingga kehidupan kami boleh senantiasa, boleh terus dipakai oleh Tuhan, supaya karakter Kristus itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Hingga kami mampu berkorban, kami peduli, kami mampu mengasihi musuh-musuh kami. Itu semua oleh karena kasih Kristus yang sudah tinggal dalam kehidupan kami. Ajari kami pengenalan yang benar ya Tuhan, supaya kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut syukur kepadamu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih yang sejati itu harus menjadi identitas dalam kehidupan kita.